Oke, halo semua, selamat datang kembali di YouTube saya, Rafif. Ya, kali ini saya akan ngebahas mengenai beberapa pengalaman hidup saya, tapi mungkin juga relate lah sama kehidupan kalian gitu ya. Mungkin ini diperuntukkan untuk sekarang, khususnya yang sedang menjadi mahasiswa ataupun yang baru lulus SMA gitu ya, yang ingin kuliah gitu, ataupun bagi teman-teman yang sebenarnya sekarang kondisinya sudah kerja tapi misalnya pengen kuliah gitu ya. Kuliah itu memang merupakan proses pembelajaran dalam hidup kita gitu ya. Kan kita juga sebagaimana kita menjalani SD, SMP, SMA itu part of learning gitu. Baik untuk itu kehidupan kita, bagaimana caranya kita ya punya pengetahuan untuk hidup di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kuliah pun akhirnya menjadi sebuah ya seolah kewajiban gitu ya untuk yang harusnya kita lalui. Tapi pertanyaannya sebenarnya perlu nggak sih kita itu kuliah gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh seolah tidak terjawab, seolah juga kalaupun terjawab terasa meragukan gitu ya. Dan hal inilah yang menyebabkan bahwa ada yang bilang kuliah itu penting banget gitu. Karena yang dengan kuliah gitu kita nanti bisa dapat kerja, kemudian kita menjadi orang yang lebih berpendidikan, kemudian ya meningkatlah kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi ada pun yang kuliah itu ternyata nggak penting ya gitu. Misalnya toh saya bisa tuh tetap kerja tanpa kuliah dulu gitu misalnya, atau toh pada akhirnya saya pun bisa berwirausaha tuh gitu ya tanpa harus kuliah dulu gitu. Dan banyak sekali argumen-argumen lain gitu terkait dengan perkuliahan ini. Tapi di luar itu yang paling penting memahami kuliah itu adalah apa maknanya dan apa yang perlu kita pikirkan mengenai kuliah ini gitu bagi diri kita. Misalnya gini, jangan-jangan selama ini kita itu seolah harus kuliah itu karena kata orang gitu. Ya termasuk orang tua kita gitu ya. Terus tujuan kuliah itu ngapain sih gitu? Apakah sekedar untuk yang penting dapat kerja gitu? Atau ternyata ada opini kan bisa tuh kerja tanpa kuliah gitu ya? Atau misalnya itu part of membahagiakan orang tua, tidak masalah gitu. Ini bukan tentang salah atau benar ya teman-teman ya. Ini soal kita perlu memikirkan gitu bahwa kuliah itu ngapain sih gitu. Apa jangan-jangan kita malah wasting time dengan kuliah itu gitu. Termasuk nanti ada mungkin bahasan yang lebih mendalam sedikit mengenai kenapa kok banyak orang yang merasa salah jurusan dalam kuliahnya gitu. Bahkan disebut salah jurusan tuh kayak misalnya kayak gini, saya misalnya lulusan pariwisata gitu ya, kuliah di bidang pariwisata, ternyata sekarang kerjaannya malah di bidang konseling ya, yang berkaitan sama psikologi gitu. Nah itu pun akhirnya disebut bahwa saya kuliah salah jurusan gitu. Atau memang dari awal ini gak sesuai passion saya gitu. Nah memang pembahasan passion nanti mungkin akan di video selanjutnya, sama pembahasan salah jurusan ini akan saya bahas lebih dalam di video selanjutnya juga gitu. Di sini kita hanya bahas ke permukaannya dulu dan lebih fokus kepada kalau gitu makna kuliah dan yang kita pikirkan mengenai kuliah itu apa sih sebenarnya gitu buat diri kita. Karena banyak sekali gini teman-teman, kalau kuliah itu hanyalah bagian dari menggugurkan kewajiban, ya seperti ya sebagaimana kita SD harus nanti kalau udah lulus SD harus SMP gitu, udah lulus SMP harus ke SMA gitu, harus begitu udah lulus SMA ya harus kuliah gitu. Dan itu kayak kalau di hidup kita tuh kita punya checklist gitu ya, seolah emang harus dicentang gitu, part of life kita yang harus dicentang gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa setelah lulus kuliah kok malah banyak yang krisis gitu atas dirinya? Kok setelah lulus kuliah banyak yang merasa
ya lebih kondisinya lebih labil gitu ya. Makanya ada istilah yang namanya quarter life crisis. Itu memang momen-momen dimana ketika lulus kuliah gitu munculnya gitu. Saya pun mengalami, teman-teman. Itu yang memang perlu kita pikirkan lebih dalam gitu. Kalau gitu dari awal purpose kuliah itu ngapain gitu. Dan apa pengaruhnya? Emang ngaruh apa sih, bro? Kalau misalnya lu mikirin, kuliah harus mikirin purpose-nya. Yang penting mah lulus aja lah. Yang penting mah punya gelar lah. Yang penting mah lain sebagainya. Yang penting mah gitu ya. Ini bahasa, saya pakai logat Sunda ya, teman-teman, karena saya asli Bandung. Nah, yang penting itu kan saya nggak tahu apakah itu makna yang bisa bertahan lama pada diri kita gitu. Dan bisakah kita memaknai lebih jauh bahwa purpose of kuliah itu memang part of purpose kita juga gitu. Jadi kita sebagai manusia kan punya purpose ya. Harusnya punya purpose, teman-teman. Nah, apakah mengantarkan kepada jalannya enggak gitu. Saya ini mengutip dari Coach Rene Suhardono, bahwa makanya di bukunya dia Your Job is Not Your Career gitu. Dia bilang bahwa pekerjaan itu bukan bagian dari karir gitu. Jadi pertanyaannya, kalau gitu ternyata pekerjaan sama karir itu berbeda ya. Lalu karir itu apa gitu? Apakah memang misalnya, contoh misalnya saya gitu, yaudah deh saya habis lulus kuliah pengen kerja jadi pengusaha atau entrepreneur gitu. Apakah itu memang tujuan saya? Entrepreneur itu adalah tujuan saya gitu. Atau barangkali ya pengen jadi entrepreneur karena pengen kaya gitu. Berarti tujuan saya adalah kayanya gitu kan. Nah, sebenarnya ini bukan soal benar atau salah gitu. Tapi ini soal memikirkan lebih jauh. Barangkali kita sering melakukan hal-hal yang jadinya kurang berdampak gitu. Terutama buat diri kita gitu ya. Apalagi nanti buat orang lain gitu. Berdampak itu ya kan kita hidup itu harus punya impact gitu ya. Kita harus bisa giving the best for our life gitu. Dan everything start from ourselves gitu. Itu yang sekarang tuh makanya banyak banget yang merasa overthinking gitu, terus insecure gitu. Terus kemudian ya boro-boro mikirin soal gimana bangsa ini akan dibawa kemana gitu. Kemudian memikirkan kenapa ya sekarang pemuda gitu, misalnya pemuda ini pergerakannya misalnya kurang berinovasi atau lain sebagainya gitu. Nah itu hal-hal itu muncul karena narasi seperti ini pun jarang juga digaungkan gitu. Dan ini mungkin topiknya agak sedikit lain gitu, karena efek informasi juga, algoritma yang kita peroleh di sosial media pun mungkin hanyalah soal gimana caranya yang penting viral gitu kan, gimana caranya yang penting saya followersnya naik gitu kan. Tapi tidak ditanya balik gitu, untuk apa kita menjadi orang yang viral gitu, untuk apa kita punya followers yang banyak gitu. Kalau pada akhirnya memang kehidupan kita ini tidak memberikan makna untuk diri kita, apalagi untuk orang lain gitu. Untuk orang lain pun jadinya ya kurang bermakna gitu. Nah itu jadi perkara salah jurusan pun muncul dari sana gitu. Barangkali dari awal purpose-nya memang bukan kuliah gitu, ngerti gak? Selama ini kita kan mungkin termasuk saya juga ya, dijejelin gitu ya, ya udah kamu harus kuliah gitu,
kamu harus kerja gitu. Ya kalau kita telusuri lagi lebih dalam pada kalimat-kalimat itu gitu ya, sebenarnya adalah itu ada banyak maknanya kan, ada banyak artinya dari kalimat itu. Ya poin yang paling utama menurut saya dari kalimat kamu yang penting kuliah yang penting kerja itu maksudnya adalah kita perlu ikhtiar gitu. Karena dalam hidup kan gak mungkin masa diem aja gitu ya, masa menjadi istilahnya ya kalau istilah sekarang pengangguran gitu ya, tidak ada upaya dan daya untuk meraih sesuatu gitu. Masa seperti itu sih gitu. Tapi poinnya ikhtiar kan. Cuman jadinya dipahami sebagai bahwa kuliah itu sebuah kewajiban, kerja pun maksudnya melamar kerja gitu ya di sebuah perusahaan itu menjadi sebuah kewajiban gitu. Padahal kan ada alternatif gitu. Bagaimana kalau misalnya saya gak perlu kuliah, tapi saya punya alternatifnya, misalnya saya ikut. Sekarang kan ada istilahnya bootcamp, ada course gitu ya. Bebas deh bootcamp misalnya mau di bidang digital gitu ya, digital marketing, product management, kemudian data analytics gitu ya. Atau misalnya course masak misalnya gitu ya. Karena nanti dari masak itu saya pengen punya restoran gitu ya, atau punya cafe gitu. Kan pada akhirnya punya jalan gitu dan punya polanya untuk bisa menuju purpose kita gitu. Tapi memang yang nyampenya seolah menjadi kewajiban gitu. Nah, bukan berarti itu salah sekali lagi. Tapi yang saya rasakan efeknya ketika kita melakukan sesuatu tapi benar-benar tidak mendalami maknanya, itu ada di titik nanti hampa. Apalagi hampa ini tidak ditangani dengan baik gitu ya. Saya pun masih belajar gitu ya tentang psikologis manusia. Salah satunya dari hampa ini kan nanti kecenderungannya bisa menyebabkan depresi gitu ya, stres, overthinking, insecure. Makanya isu-isu tadi muncul gitu karena salah satunya kehampaan juga gitu. Begitupun misalnya teman-teman yang sekarang saat ini sudah bekerja gitu, misalnya merasa stres di kantornya gitu. Tapi misalnya barangkali sebenarnya kondisi kantornya secara culture bagus, ideal gitu ya. Misalnya secara gaji misalnya baik lah gitu, gajinya oke gitu. Bisa mencukupi untuk kehidupan. Tapi tetap stres gitu. Barangkali memang kerjanya tidak dimaknai gitu. Nah, itu itu kan menjadi pertanyaan gitu. Apakah memang tujuan akhir atau purpose-mu itu memang bekerja atau apa gitu. Begitupun ketika kuliah gitu. Misalnya kuliah gitu. Kuliah itu kan kurang lebih ya kalau yang jenjangnya S1 4 tahun ya. Kalau yang jenjangnya D3 itu ya 3 tahun. Nah, itu kan bukan waktu yang sebentar ya, teman-teman. Pertanyaan saya, setidaknya gini, kalau ibarat dites gitu ya, diuji gitu bahwa apakah kamu benar-benar menikmati kuliah kamu saat itu gitu. Bisa jawab nggak gitu kalau hari ini? Teman-teman ditanya lagi pertanyaan seperti itu. Bukan soal mengingat jawabannya ya, kan kadang-kadang kalau ditanya kayak gitu jadinya aduh nggak inget boro-boro mata kuliah ini itu bukan. Tapi soal berarti maknainya kuliah itu apa sih saat itu apa gitu. Saya juga dapat insight waktu itu, sempat ketemu sama karena dulu saya pengajar ya sama beberapa mahasiswa saya dulu gitu ya. Saya tanya sama mereka, sebenarnya kalian kuliah itu menikmati nggak gitu? Terus apa yang kalian dapat dari kuliah? Salah satunya adalah ketemu teman-teman yang baru lah gitu ya, teman-teman lingkungan baru. Terus apa lagi? Saya bilang ya ada pengalaman baru dalam belajar. Dulu kan mereka SMA begitu gitu ya belajarnya. Sekarang kuliah ternyata beda ya kalau kuliah belajarnya gitu.
Kemudian kebetulan mereka itu angkatan COVID ya. Jadi 2 tahun pertamanya belajarnya online via online gitu ya. Jadi mereka oh Pak, pengalaman ketika belajar online dan offline itu beda banget gitu. Offline itu lebih padat lah dan lain sebagainya gitu. Tapi dari situ saya tanya lagi, kalau gitu seneng gak sih kuliah gitu? Nah, itu memang pertanyaan yang pada akhirnya tidak mudah untuk dijawab gitu ya. Cuman tetap perlu dipikirkan. Makanya itulah yang di awal video saya itu, bahwa tentang thinking itu seberpengaruh itu gitu. Dengan thinking kita tahu keputusan apa yang perlu kita ambil. Dengan thinking kita tahu apa yang menjadi purpose kita dan apa yang memaknai untuk diri kita gitu. Terlebih lagi, sebelum proses thinking itu untuk orang lain, cobalah thinking untuk diri kita dulu gitu. Kita tuh orangnya seperti apa, kita tuh kayak gimana gitu. Nah itu nantinya kalau sudah punya lah gitu ya keyword untuk diri kita gitu ya. Kalau misalnya saya, keywordnya seorang Rafif itu apa sih gitu misalnya. Oh, keywordnya seorang Rafif itu ya thinker gitu ya misalnya. Atau karena saya dulunya di pariwisata, tourism gitu ya. Atau misalnya dulunya kuliah di bidang perencanaan wilayah dan kota, oh urban and regional planning gitu. Jadi bayangkan kalau kalian googling diri kalian tapi tidak menggunakan nama kalian, maka akan ada istilah apa yang muncul dalam pencarian itu gitu. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin baru bahas satu aspek. Saya tarik tentang thinking ini dalam sebuah perkuliahan gitu. Nah mungkin nanti di video selanjutnya saya pengen bahas juga tentang ya skripsi ya. Ya ini part of kuliah soalnya. Ya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dan tolong share kalau misalnya memang menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit.